Itu. Ma'alimtu, apa yang aku ketahui. Ma'alimtu, apa yang aku ketahui. Minhu, darinya. Ma'alimtu, apa yang aku ketahui. Minhu, darinya. Wa ma lam a'lam, dan apa yang tidak aku ketahui. Wa ma, dan apa lam, tidak a'lam, aku ketahui. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu dari kebaikan, semua kebaikan, baik itu yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Jadi karena kita memiliki kemampuan yang terbatas, maka tidak mungkin kita tahu seluruh kebaikan itu. Oleh karena itu kita minta kepada Allah semua kebaikan, baik yang kita ketahui ataupun tidak ketahui, minta kepada Allah. Ntar Allah yang menunjuki kita jalannya ya. Karena kadang ada suatu itu kita anggap suatu yang tidak baik, taunya itu baik bagi kita. Ada suatu yang kita anggap itu baik, taunya tidak baik bagi kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu itu benci suatu itu, kita anggap itu buruk, kita benci dia, kita anggap buruk perbuatan itu. Wa huwa khairul lakum, sedangkan itu baik bagi kalian. Dan boleh jadi juga suatu itu kita anggap buruk, kita anggap baik, taunya itu buruk bagi kita. Allah itu mengetahui dan kita tidak tahu. Oleh karena itu kita minta seluruh kebaikan, baik itu yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Mungkin kita menganggap sakit itu hal yang buruk bagi kita, tapi di balik itu kita tidak pernah tahu maksud Allah dari sakit yang diderita oleh orang itu. Ternyata Allah mengampuni dosanya, menaikkan derajatnya di sisinya karena sabar dengan penyakitnya itu. Jadi ada yang Allah maksud di situ. Kelihatannya kita benci jelek sakit itu, tapi ternyata di situ hikmah yang luar biasa Allah taruh. Allah sedang mengampuni dosa kita dan menaikkan derajat kita. Lagi-lagi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu yang mengetahui, kita tidak mengetahui. Wa a'udzubika, dan aku berlindung denganmu, minasyarri, dari keburukan, kullihi, semuanya, semua keburukan. Ma'alimtu, apa yang aku ketahui, minhu, darinya, wa ma lam a'lam, dan apa yang tidak aku ketahui. Minta kepada Allah, berlindung kepada Allah dari seluruh kejahatan, baik itu keburukan atau kejahatan yang kita ketahui ataupun tidak ketahui. Lagi-lagi karena kita memiliki indera yang terbatas, maka kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi berapa hari ke depan. Dan kita tidak pernah tahu modus seluruh keburukan itu. Apalagi sekarang modusnya macam-macam, kita tidak tahu. Jadi kita tidak bisa mendeteksi seluruh keburukan itu, dan kita tidak tahu kadang terjadinya kapan. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah dari seluruh keburukan, baik yang keburukan sudah jelas-jelas ingin menimpa kita, ataupun keburukan yang kita belum tahu apakah kita akan kena atau tidak. Kita berlindung kepada Allah. Termasuk corona, berlindung kepada Allah. Tetap kita berlindung kepada Allah. Jadi hadis ini hadis ke-235, rawahu Tabrani, yang diriwayatkan oleh
At-Tabrani ini berisi tentang sebuah doa. Jadi doa ini kita minta selalu kepada Allah kebaikan seluruhnya, baik itu kebaikan yang tidak kita ketahui atau kebaikan yang kita ketahui, dan berlindung juga kepada Allah dari seluruh keburukan, baik itu keburukan yang kita ketahui atau keburukan yang tidak kita ketahui. Hadis yang ke-236. Allahumma ij'alni ya Allahumma ya Allah. Ij'alni, jadikanlah aku, minallazina, dari orang-orang, iza ahsanu, iza apabila, ahsanu mereka berbuat kebaikan, istabsyaru mereka bergembira. Kita minta kepada Allah supaya Allah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang apabila berbuat baik dia itu gembira. Karena ada di antara kita meskipun kita diberikan kemampuan untuk berbuat baik tapi tidak gembira. Kita bisa sholat, kita bisa bersedekah, tapi kok nggak gembira-gembira, hati ini nggak ceria, nggak senang. Ada satu orang sedekah tidak pernah bisa dibilang saking jarangnya, tapi dia bisa melaksanakan sholat, senangnya minta ampun, bahagia. Kenapa? Karena bisa mengerjakan sebuah kebaikan. Apalagi tambah dia bisa bersedekah, senangnya minta ampun. Jadi kita minta kepada Allah apabila kita ditimpa kebaikan atau apabila melakukan kebaikan maka menjadi bahagia, senang dalam kebaikan, minta kepada Allah. Karena kalau kebaikan kita tidak bahagia, apalagi tidak baik, bagaimana bahagia? Yang bagus saja kita lakukan kita tidak bahagia, kita tidak senang, bagaimana kalau melakukan yang buruk? Wa idza asa'u, dan apabila mereka melakukan keburukan, wa idza, dan apabila asa'u mereka melakukan keburukan, istaghfaru mereka minta ampun. Istaghfaru mereka minta ampun. Kita minta kepada Allah juga supaya Allah mengingatkan kita ketika berbuat keburukan, berbuat dosa, berbuat yang tidak benar, kita itu segera minta ampun kepada Allah. Karena ada di antara kita berbuat dia dosa tapi tidak pernah mau minta ampun kepada Allah. Dia sudah tahu perbuatannya buruk, tapi dia tidak pernah mau minta ampun kepada Allah. Maka kita minta kepada Allah, biar Allah jadikan kita kalau mengerjakan suatu keburukan, enggak benar atau dosa, kita minta ampun. Jadi doa ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang senang kalau berbuat kebaikan, kemudian istighfar, minta ampun kepada Allah kalau berbuat sebuah keburukan, berbuat yang tidak benar. Karena ketika kita bahagia melakukan kebaikan, maka kita akan menambah lagi kebaikan. Kenapa? Karena kita bahagia, kita senang. Sekali melakukan kebaikan, senang kita melakukannya, besok bisa kita tambah lagi. Jadi bisa menjadi motivasi untuk kembali melakukan kebaikan lebih banyak. Tapi kalau kita tidak senang berbuat kebaikan, malas lagi untuk nambahnya, karena nggak ada gairah, kenikmatan tidak ada. Dan kalau kita berbuat buruk, langsung minta ampun kepada Allah, itu artinya apa? Kita ada tekad untuk jadi orang baik, mengiringi keburukan dengan kebaikan. Atbi'is sayyi'atal hasanata, iringi keburukan itu dengan kebaikan. Ketika berbuat keburukan,
ucapkanlah astaghfirullah hal azim, minta ampun kepada Allah. Dengan kita minta ampun kepada Allah, itu juga bisa menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk tekun beribadah. Dan itulah sebenarnya sifat seorang hamba yang taat kepada Allah, senang apabila berbuat kebaikan dan minta ampun kepada Allah apabila berbuat keburukan atau dosa. Rawahu, meriwayatkannya Ibnu Majah, oleh Ibnu Majah, an Aisyah, dari Aisyah. Inilah dua hadis yang bisa kita pelajari pada siang ini. Hadis yang pertama, hadis yang ke-235, berisi tentang sebuah doa untuk selalu minta kebaikan kepada Allah seluruhnya, baik itu kebaikan yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Kemudian berlindung kepada Allah dari segala keburukan, baik itu keburukan yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Hadis yang ke-236 berisi tentang doa juga, yaitu doa minta kepada Allah supaya Allah menjadikan kita orang-orang yang senang apabila berbuat kebaikan dan minta ampun kepada Allah apabila berbuat keburukan. Inilah dua hadis yang bisa kita kaji pada siang ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa dengan doa ini. Kita baca sekali-kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzubika minasy syarri kullihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma ij'alni minal ladzina ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.